كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفاض شوقي له وحل في أضلعي. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي. ملأت قلبي فداك وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى. بالغ العلا. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin part 2. Bab ini bab 1 aja kita tamatkan. Dulu ada orang berkata kepada Rasulullah, menanya, ya, bahasa biasa aja lah supaya lebih cepat. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah tua, beliau ingin haji. Tapi kalau haji tidak bisa karena sudah tidak bisa berkendaraan unta, nggak ada SIM-nya. Zaman dulu kan gitu Pak. Kalau haji pakai unta, ya. Karena udah tua nggak bisa nunggang unta. Rasulullah menjawab, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapakmu. Berarti ibadah haji bisa digantikan. Dalil murninya gitu Pak. Jadi dari dulu ajaran Islam itu memang beberapa hal amal itu bisa diamali. Tapi tidak seluruhnya. Nah, ini seluruhnya pula diamalin. Nggak bisa Pak. Sama ya? Berarti hanya haji dengan kurban. Termasuk di dalamnya akikah. Kalau bapaknya miskin nggak mengakikahkan kamu, tapi anaknya itu sudah mengandung ada rezeki, maka lepas tuh bapak. Anak memberi ke bapak uang dengan sodako, sudah itu bapaknya meniatkan mengkurbankan anak. Paham ya aturannya ya? Udah paham ya? Jadi misalnya kita miskin nggak bisa akikahkan anak. Jadi jangan disepelekan hal ini Pak. Ini tuntunan, dalilnya juga akikah itu hadisnya muakkad, di bawah wajib. Paham ya? Coba merenung, banyak orang yang jomblo nggak perempuan sama laki-laki sekarang. Karena nggak mengikuti tata aturan Allah yang menggampangkan hidup. Termasuk rezeki. Nggak terima kasih. Nggak alhamdulillah. Oh sering saya terima kasih. Langsung ngomong alhamdulillah. Dikasih rezeki. Nggak mau sodako. Nggak ada akikah. Nggak ada kurban. Itu artinya tidak mengamalkan syukur. Ya, marah-marah dong tadi? Enggak ya, alhamdulillah. Banyak yang dukungan dong. Ini kan jelas-jelas kan ini kan ya. Umpama begini. Jadi Rasulullah berkata demikian ya. Udah kamu aja yang haji. Arti kata, ada beberapa hal amalan yang bisa diamali itu bahasanya untuk orang lain. Kurban juga begitu, nggak haji aja. Biasanya anak-anak soleh itu merasa dulu bapak kami itu miskin, tidak mampu kurban. Itu kalau orang soleh, ya. Kalau nggak soleh, dulu ya dulu, kan gitu. Lupa, ke bapak lupa. Dulu kan bapak miskin, gua sekarang kaya, udah kasih duit aja. Nggak begitu Pak. Ya, kurbankan. Ya, bantu gitu. Ya, karena bapak saya itu miskin ya nggak apa-apa, udah hilang. Tidak mampu akikah. Terus biasanya si anak melakukan itu untuk bapaknya. Ah, boleh itu dibalik. Ada nggak sekarang anak mengakikahkan bapaknya? Nggak ada kan? Nggak ada.
Uangnya Pak niatnya dari kakeknya. Kan gitu. Hal ini memang jadi perdebatan ulama, tapi ilmunya nanti dapat poin. Untuk akikah nih. Apakah mayat mendapat pahala atau tidak? Jawab. Doa anak soleh diterima kan? Anak soleh. Tapi si mayat dapat nggak? Nggak tahu kan? Kalau bapaknya soleh. Kalau bapaknya nggak soleh, untuk anaknya digebugin juga bapaknya. Paham nggak? Itu Pak. Jadi monitor dulu. Ya, soleh itu kan secara individu nggak tahu Pak. Ya kan? Udah amalin aja doa untuk ayah, walidain, berbaktian tuh. Termasuk kurban, termasuk haji. Amalin aja. Jadi kan betul ya, apakah mayat mendapat pahala? Jawabannya gini, kalau mayat itu orang soleh dapat. Kurban kalau bapak antum soleh tidak meninggalkan sholat dapat tuh. Haji kalau bapak antum tidak meninggalkan syariat pokok dapat hajinya tuh. Ya, kecuali poinnya tidak sholat, degil, maling, koruptor, kacau Pak, nggak dapat tuh, digebugin juga tuh. Kira-kira gitu. Tapi kalau tidak soleh, arif aja ya, kemungkinan dapatnya kecil. Misal ada mayat ketika zaman hidup antipati dalam hal amalan. Enak uangku yang hilang, orang lain nyate gitu. Kira-kira gitu bahasanya. Enak aja nih. Kan gitu kan? Nah, walaupun nggak sayang sama orang tua, itu mental kikir namanya Pak. Itu mental kikir Pak. Jadi mengobati mental kikir gini Pak, adonan sapi dekar ya? Di siko nggak adol, elo Pak. Sulit diobati berarti dia juga kikir terhadap bapaknya. Nggak mau ngorbanin, nggak mau kirim Pak hadiah, nggak ngilmui, paham ya? Obati itu, kejuriat. Psikologinya gitu. Keren dia ajaran Islam itu. Ya. Kenapa mental orang itu kok kikir banget ya, hitungan banget. Perhatiin tuh, ke bapaknya aja kikir nggak mau ngorbanin, nggak ada. Gitu Pak. Terus mental kikir tadi dibawa mati. Kemudian si anak soleh berkurban untuk bapaknya. Bapaknya kikir nih. Potensi kayak begitu tidak sampai. Jadi kita cerdas. Karena dia tidak punya niat. Sama. Yang dihitung di situ. Itu beda dengan orang zaman hidup memang ingin kurban tapi tidak mampu. Orang ingin korban kikir, bukan kikir, miskin. Ingin korban. Ya. Tapi miskin, beda lagi tuh. Ya. Itu pentingnya bahasa secara hadis innamal amalu biniyat. Ketangkap maksud ucapan andong ya. Nah. Kalau mental kikirnya walaupun kaya kan mental tetap kikir. Ya. Tapi kalau miskin dia ingin berkurban tapi nggak bisa. Itu lebih keren. Maka pas dikurbankan oleh anaknya dapat tuh. Tapi kaya mentalnya kikir tetap berdiri niatnya nggak ada untuk berkorban. Dikorbankan oleh anaknya nggak dapat tuh. Itu poinnya. Karena dalam dasar dari innamal amalu biniyat. Tidak daging, tidak tulangnya yang diterima Allah, tapi nih niatnya itu poinnya. Maka ilmui. Amal itu terserah niat, poin. Bukan terserah gede kambingnya.
Betul kan? Yang dilihat Allah sholat apanya Pak? Niatnya. Hati-hati, saya rajin sholat karena ingin dapat kerja. Adeh, kamal larinya tuh. Enggak begitu. Allah melihat niatnya. Ya. Dalam banyak syarah penjelasan dijelaskan kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya. Allah itu adil tuh. Kenapa? Kenapa orang mukmin masuk surga itu selama-lamanya? Padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Itu paling tinggi itu, udah dapat bonus. 60 udah mati. Hewan kita banyak yang udah dulu ya muda-muda ya. Belum 60 udah mati. Tapi di surga selama-lamanya. Kalau hitungan neraca dagang gimana Pak? Harusnya 80 kan di surga kan? Kan gitu hitungannya. Karena dia berkomitmen dalam hatinya waktu hidup. Andaikan hidup 1000 tahun, ya tetap mukmin. Andaikan hidup lebih dari 1000 tahun, ya tetap mukmin, tetap sholat. Ya Allah, saya kalaupun dikasih umur 100 tahun, saya tetap akan sholat. Itu komitmen. Duduk nggak? Itu yang dinilai niatnya. Maka selamanya di surga. Paham ya? Kontrol niat. Dalam kurban, dalam kehidupan, itu yang dinilai Allah. Dan itu yang paling benar makbul. Umumnya kegagalan kita karena kita nggak makrifat di niat, Pak. Bukan nggak tahu. Ambo niat bawa lurui, Pak. Ya. Betul? Ada nih kawin dia itu, dia inyo anak apa itu warisannya 10 tuh. 10 gantang. Kalau dia iko walaupun ranca warisannya ketek tuh. Kacau itu, Pak. Itu salah niat total itu. Benar nggak? Nikah itu dapat jodoh itu tawakilah. Itu tawakilah. Allah yang menentukan. Aku serahkan jodohku kepada Allah. Memang boleh ikhtiar secara target. Kalau jemaah andung targetnya 5% aja lah. Mentargetkan itu. 90% serahkan aja ke Allah. Dapat tuh. Awal kalau ada orang Pakistan, wah Anda akan nikah deh. Nah, kacau, Pak. Nggak bisa transaksional begitu. Ya, makanya pelajari ilmu niat. Hati-hati di kurban, Pak. Andaikan kita hidup 2000 tahun, ya tetap seperti itu kan. Karena komitmennya kita akan sholat. Tetap sholat. Sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Duduk? No. Apa sebab? Karena membayangkan andaikan hidup di dunia selamanya akan tetap beriman. Panjang umur antum. Maksud yang andung sampaikan, paham ya? Nah, orang kafir juga berkomitmen nggak? Komitmen. Perhatikan komitmennya orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau dia hidup, ya akan kafir terus. Makanya kekafirannya 80 tahun misal. Mendapat hukumannya di neraka juga lama sekali, Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau mayat yang tidak soleh ini, kita para ulama menjadi perdebatan secara dalil akal. Ibaratnya begini, ada mayat tak pernah sholat, bahkan dulu mengkritik orang sholat. Sekarang banyak orang mengkritik sholat. Banyak kan? Karena nggak ngerti ilmu mazhab. Ya, terus mati. Nggak sholat, mengkritik sholat, mati. Anaknya jadi orang soleh.
Anaknya jadi orang soleh. Anak itu terus tanya, bapakku aku kodoi tidak? Dalam hati, saya kodokan nggak karena nggak sholati bapakku? Karena walidain nih berbakti. Atau bapakku itu degil nih, jahil nih, pelit nih. Saya korbankan nggak bapakku? Kan gitu, bertanya. Bapak itu nggak sholat. Anaknya orang soleh. Yang mengkodoinya, hitungan sholat itu ada jumlah. Sanggup tiap hari itu sebanyak umur bapaknya itu mengkodok. Asar ganti asar kan? Nggak sanggup bro. Tuh bayangin tuh. Kalau hitung-hitungan. 2 hari. Dan kita hanya mengkodo 2 hari. Kan gitu. 2 hari nggak sholat, kodo 2 hari. Kalau ada syarat. Orang tidak sholat dari kecil sampai tua sampai mati, anaknya soleh, tersiksa nggak mengkodo bapaknya? Kodo nggak bisa sekali pak, hitung nggak tahu kita, sholat enggaknya kan, berat pak. Itu sebabnya kurban kalau bapak degil, inoan dulu, sampai inoan dulu. Ya, mengkodok kurban. Ini sepakat seluruh ulama. Sampai detil begitu kita menerangkan fikih. Ya. Kalau ada yang mendapat kaji andung berarti dia tidak paham fikih. Itu aja kuncinya. Siapa yang mensyariatkan kebaikan, maka kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka ia dapat kebaikan dan kebaikan orang yang meniru itu. Itu dasar dalil yang Antum sampaikan. Hadis tuh sahih. Ya. Tidak ada perdebatan sama sekali seharusnya. Jadi ibadah kurban dan akikah gabung di part kedua ini. Itu merupakan ibadah yang sifatnya sama-sama mendabih hewan. Betul? Sama kan? Menyembelih hewan. Mendabih bahasa Minang kan? Nah, keduanya sama-sama hukumnya, baik itu akikah dan kurban, dalilnya hukumnya sunnah mu'ad, sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Duduk ya. Nah, bahkan ada mazhab dari 4 mazhab, 1 mazhab itu miskin kayak wajib kurban. Jadi kalau kita belajar mazhab harus paham itu fikihnya. Namun ya, waktu pelaksanaannya kedua ibadah tadi berbeda. Ya. Kalau kurban waktunya beda. Nah, sekarang akikah kapan waktunya? Halo? Kapan waktunya? Akikah, kurban udah tahu 1 Dzulhijjah dengan 3 hari tasyrik kan? Akikah. Nah, akikah nih ya. Ibadah akikah hari ke-7 setelah kelahiran. Itu poin utama. Ada syarat-syaratnya. Sejalan. Tidak mampu akikah, masuk ke poin kedua. Hari ke-14. Tidak mampu, hari ke-21 kelahiran. Tidak mampu sampai 20 hari. Semampunya. Duduk. Itu akikah. Poinnya pas mendapatkan bayi waktunya. Kalau kurban ditetapkan langsung 1 Dzulhijjah dengan 3 hari sebelumnya. Sesudahnya, paham ya? Nah, itu ibadah kurban. Di luar itu tidak kurban. Betul? Di luar itu tidak kurban. Nah. Jadi
Bagaimana bila bertepatan waktunya dengan kurban akikah? Ayo. Berusut ya anak di 1 Zulhijjah atau di hari tasyrik, bagaimana hukumnya? Atau begini, sebelumnya tapi masuk 7 hari di tanggal 1 Zulhijjah, paham nggak? Paham ya? Nah, mana hukumnya? Diatur sama syariat supaya anak nggak melenceng nanti. Jadi gini, bagaimana bila bertepatan waktunya dengan kurban? Misal, sebelum diakikahkan waktu bayi, lantas baru mampu saat dewasa. Apakah boleh melaksanakannya sekaligus berkurban, sekaligus niat berakikah? Jawab. Permasalahan ini, jumhur ulama beda pendapat, tapi antum akan menemukan poin. Ada yang mengatakan jika waktu kurban bertepatan dengan waktu akikah, cukup melakukan satu jenis sembelihan saja. Kurbannya tinggalkan, akikah. Itu pendapat pertama. Jadi akikah diutamakan kalau waktunya sama dengan kurban. Jangan diniatkan ada kurban, karena niat nggak bisa rame, bro. Paham ya? Itu satu pendapat. Jangan dibalik. Paham maksudnya? Menunaikan sholat id pada paginya, langsung niatkan akikah. Duduk. Ya. Mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, kita Syafi'iyah. Ya. Pernah membahas persoalan ini dalam kitab kumpulan fatwanya. Nama referensinya Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubaraza. Menyatakan begini, langsung aja ke artinya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang hukum penyembelihan kambing pada hari-hari berkurban dengan menggabungkan niat kurban dan akikah. Apakah keduanya menjadi sah atau tidak dengan 1 ekor kambing saja? Beliau, semoga Allah mencurahkan manfaat dengan ilmu-ilmunya, menyatakan bahwa yang dimaksud oleh para ashabul Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan yang kami lakukan sejak bertahun-tahun adalah keduanya tidak bisa digabungkan. Duduk. Kurban hari akikah masuk, ya, masuk. Kita niatnya utamanya akikah, bukan kurban. Tapi kita sholat id, dapat kurban itu. Paham ya? Nah. Itu Syafi'i. Karena kurban dan akikah itu masing-masing adalah kesunahannya yang niat dan penyebab dilakukan masing-masing berbeda. Maka nggak boleh 2 niat. Kurban tujuannya adalah penebusan untuk jiwa. Maksud kurban. Maknanya ke sana. Akikah itu penebusan untuk anak. Ya. Karena dengan tebusan untuk rasa syukur kita mendapat amanah. Diharapkan anak ini dapat tumbuh dengan baik, mendapatkan kebaikan dan syafaat. Utama mana kita punya anak supaya tidak memberatkan kita. Kalau tadi kebaikannya ke jiwa, tentu ke anak dulu. Ya, maka sebaiknya pas sama dengan hari kurban niatnya untuk akikah. Duduk ya. Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, halaman 256. Kitab Tuhfat Al-Muhad bil Syarah Al-Mindad. Itu referensinya. Jadi berdasarkan fatwa dan kitab-kitab ulama Syafi'iyah tadi, kurban dan akikah tidak bisa disatukan niatnya. Itu poin. Tidak bisa diniatkan menjadi 2.
Karena tidak bisanya disatukan antara niat kurban dengan niat akikah. Disinilah timbul perdebatan ulama dari perbedaan tentang boleh melakukan satu ibadah untuk dua tujuan. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, satu ekor kambing hanya mewakili satu orang. Karenanya tidak bisa melakukan dua ibadah sekaligus. Sampai Pak? Sampai? Ya. Berbeda jika kita memotong satu ekor sapi. Memang bisa mewakili 7 orang. 7 orang ini disebut 7 niat. Nah, nggak tahu niat masing-masing kan? Iya kan? Sehingga jika ada orang yang memotong seekor sapi dengan niat berkurban, akikah anaknya perempuan, terdapat 5 kafarat dari kurban dan akikah menjadi sah atau tidak hukumnya? Tidak sah Pak, karena banyak nih niat. Apalagi disatukan, mungkin ruwet Pak. Di sini perlunya ilmu, nanya ahlinya. Sampai Pak? Jangan sepelein hal ini Pak. Ini terkait kehidupan ke depan, terkait rezeki, terkait bencana. Akikah 2 ibadah dengan kurban hukumnya sudah disebut tadi muakkad, sunnah muakkad, yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi, harus terpisah. Ya. Jadi kalau terjadi seperti tadi, amalannya harus kita ilmui begini. Pas praktek kita menaruh niat pas tepat nih, tepat jatuhnya pada akikah 7 hari atau 14 hari, kita mau itu, sebaiknya ditinggalkan. Utamakan kurban niat. Walaupun kita ada bayi, sampai geser waktunya setelah kurban selesai. Karena akikah waktunya panjang, kurban waktunya terbatas. Paham? Paham ya? Perbedaan yang ada di antara kedua lebih pada waktu pelaksanaan kurban yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Apalagi saat ini sudah memasuki Dzulqa'dah kan, sebulan menuju bulan Dzulhijjah. Sedangkan akikah dilaksanakan pada saat mengiringi kelahiran seorang bayi, dan lebih dianjurkan lagi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Akikah sendiri merupakan hak seorang anak atas orang tuanya. Dalam artian anjuran untuk menyembelih hewan akikah sangat ditekankan pada orang tua bayi yang diberi kelapangan rezeki untuk sekedar berbagi, mensedekahkan dalam rangka menyongsong kelahiran anaknya, sifat syukur. Dasar dalilnya kita sudah mengetahui bahwa di antara sunnah bagi bayi yang baru lahir adalah menggundul rambut kepala sehari. Hari ke-7 tuh, besoknya akikah. Itu yang paling afdol. Walaupun ini sunnah. Adab menggundul ada hadisnya. Jabarkan? Ya, ini. Karena itu ingat Pak. Khusus bayi perempuan. Hilangkan aibnya. Aib itu rambut. Paham? Paham? Nah. Begini, saat ini dalam risalah ini Andung, karena penting ilmu ini, Andung coba bahas sebagai pentaklim menggundul rambut khusus bayi perempuan. Apakah dianjurkan sama seperti laki-laki? Tolong jawab. Beda pendapat ulama nih. Dalam masalah membotakkan rambut kepala bayi perempuan, ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Sama botak. Sama botak.
Ini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Fatimah, putra Rasulullah SAW, pernah menimbang rambut yang telah dicukur dari rambut Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kalsum. Dan Fatimah bersedekah perak sebanyak berat rambut botak, nggak dibuang, ditaruh, ditimbang. Berat rambut itu dijadikan sama berat dengan perak. Kalau kayak emas. Hadisnya sahih. Ada dilakukan sekarang? Nggak ada, bro. Dalam kitab Muwatta, bab 2 halaman 501, Abu Daud, dalam kitab Al-Marasil, hadis mursal, Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubro, halaman 304 kitabnya. Hadis ini mursal. Hadis mursal itu termasuk hadis lemah memang. Ya, tapi perlu diimanin. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' halaman 432 berkata, disunahkan menggundul rambut kepala bayi pada hari ke-7. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rambut yang telah dicukur lalu ditimbang lalu bersedekah dengan emas seberat rambut yang telah dicukur. Jika tidak maka dengan perak kalau belum mampu. Hal ini berlaku bagi bayi laki-laki juga bayi perempuan. Itu Imam Syafi'iyah, kena di kita. Di samping itu ada maslahat lainnya, kebaikannya. Ketika menyukur rambut bayi perempuan, disedekahkan dengan perak seberat rambut yang dipotong, juga rambut bayi akan menjadi lebih baik setelah digundul. Karena itu gennya dari rahim. Paham nggak? Itu dia, Pak. Juga status bayi perempuan yang dicukur rambutnya tidak berarti ia menyerupai laki-laki, karena menyerupai dengan laki-laki dilarang oleh ajaran Islam. Paham ya? Ulama Hanbali berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka menganggap bahwa menggundul rambut bayi, kepala bayi hanya ada pada bayi laki-laki. Itu Hanbali. Perempuan tidak. Tapi kita Syafi'i. Berarti dia sudah mentadaburi kultur kita. Kalau dapat perempuan botak. Kalau dapat laki-laki botak. 7 hari. Kalau tidak 14 hari. Kalau enggak kapan waktunya? Udah gede nggak mungkin dibotakin, bro. Jadi batasnya 7 hari kalau bayi. Paham ya? Kalau udah gede kan dicukur, Pak. Cukur itu ada syarat. Nah. Jadi ulama Hambali menganggap bahwa menggundul rambut kepala bayi hanya ada pada bayi laki-laki, tidak pada bayi perempuan. Dalil dengan hadis berikut, tercatat ada kata gulam, yang dimaksud adalah bayi laki-laki gulam menurut Hambali, padahal tidak, umum. Dari Samurah bin Junub bahwa Rasulullah berkata, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yulaku wa yusama. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2838, An-Nasai bernomor 4220. Artinya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Kalau belum diakikah tergadai anakmu. Kalau tergadai harus ditebus. Kalau sudah ditebus maka lancar urusannya, jodohnya, rezekinya, usahanya. Duduk. Itu aturan, Pak. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelikan untuknya pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Itu poin syariatnya ke-7. Dilakukan enggak? Jadi jangan heran kalau anak sulit jodoh, sakit-sakitan, bengek. Nah itu tadi. Hadisnya riwayat Abu Daud nomornya 2838, An-Nasai nomornya 4220, Ibnu Majah nomornya 3165, Ahmad nomor 12. Hadis ini jelas sahih. Ya. Tuh dia. Jadi
Akikah itu sejalan 7 hari apa aja Pak? Pertama, botak. Sudah botak apa lagi Pak? Berdasarkan hadis tadi. Sudah botak? Diberi namo. Umumkan ke yang hadir. Karena ada sedekah. Potong kambing. Hadisnya sahih. Tuh. Dari Salman bin Ad-Dawabid. Dia berkata, Rasulullah bersabda nih. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari nomornya 5472. Ma'al gulami aqiqatun. Wa ahriku anhu daman wa amitu anhul adga. Pada anak laki-laki ada perintah akikah. Dalilnya sangat-sangat dianjurkan, mendekati wajib. Maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya. Caranya memotong hewan, keburukan ke anak laki-laki itu hilang. Sampai Pak? Arti keburukan itu musibah. Halo, ada yang dapat laki-laki? Sudah akikah? Sudah botak? Sudah beri nama? Beri nama aja, belum lahir dikasih nama. Nggak ada adab. Lah sampai Pak, anak kini dibola lu sadunya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa imatahul azza, membuang keburukan dalam hadis tadi adalah caranya dengan memotong rambut dan kemudian menyembelih hewan. Sampai Pak? Nah, ini bertanya. Kalau anak kita masih di bawah paruh, masih ada rambut paruh, segera potong. Oke? Nah, itu beda alam. Hadis Abu Daud nomor 2840. Syekh Albani, hadis ini sahih. Tapi maktu, tahu maktu? Perkataan ini tabi'in, tapi dikuatkan. Khalid Muslim, menantu sekaligus murid senior Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, ya tepat dalam masalah ini, mencukur rambut bayi perempuan itu boleh jika ada maslahat sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Banyak maslahat, cukur. Tidak jadi perdebatan. Menggundul rambut bertujuan untuk menghilangkan kotoran, di samping itu membawa dari sifat-sifat perut ibu. Jangan lewat 7 hari. Ya, kalau nggak mampu maka nggak potong, tapi kurban. Beda lagi. Ya, beda lagi Pak. Cara syariatnya. Ya. Dalam pembahasan ini, yang lebih kuat adalah menggundul rambut kepala bayi perempuan sama dengan laki-laki dengan alasan dalil yang jelas. Bersifat umum, tidak dikhususkan pada bayi laki-laki, sebagaimana halnya akikah memberi nama juga berlaku untuk bayi perempuan, termasuk akikah menyembelih hewan. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimah tuhu hilikia rasahu wa tasyaddakia bijinati syarihi fiddatan qala fawadanatu fakana wajnuhu dirhaman al bada dirhamin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1519 sahih. Banyak perawi. Rasulullah SAW bersabda, aku mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Kemudian beliau bersabda, wahai Fatimah, gundullah rambutnya, lalu sedekahkan dengan seberat potongan rambut perak dari potongan rambut anak laki-lakimu. Ali pun berkata, suami dari Fatimah, aku kemudian menimbang rambutnya Ali tadi dan beratnya sekedar uang 1 dirham. Kemudian aku sedekahkan. Paham? Ini yang sering diabaikan. Nah, anak kita Abu Isya berkata hadis ini derajatnya hasan garib, tapi banyak perawi mensahihnya
Di antaranya Al-Albani. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain belum pernah bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Syekh Al-Albani mengatakannya hadis ini sudah diwasyol. Arti kata disambungkan ke Al-Hakim. Maka Albani mengatakan hadis ini hasan. Kalau ilmu hadis paham itu maksudnya. Jadi tutup kaji. Masih banyak kesalahpahaman fikih. Khusus di kurban dan akikah. Yang pertama, orang mengira kurban itu seumur hidup sekali. Enggak, Pak. Padahal yang namanya kurban itu adalah sunnah. Kapan itu? Masuk Idul Adha. Maka itu disunahkan untuk berkurban. Ada yang kayak begitu punya. Untung kita enggak. Sementara hukum akikah adalah sunnah bagi orang tua terhadap anaknya yang belum memasuki usia balik. Karena itu, jika sudah mendekati dan memasuki waktu untuk berkurban menjelang Idul Adha, maka hendaknya didahulukan berkurban karena waktunya terbatas. Sampai Pak? Waktu terbatas. Nggak boleh dua niat. Tapi ada yang mengutamakan satu mazhab pakai akikah niatnya. Yang Syafi'i sebaiknya kurban niatnya karena alasan analoginya waktu akikah panjang. Duduk ya. Nah, itu poinnya. Nah, makanya kita tidak menjadi khilafiyah kalau kita mengilmuinya. Itu gunanya thalibul ilmi. Sedangkan waktu untuk akikah panjang. Karenanya para ulama memberi kelonggaran pelaksanaan akikah oleh orang tua hingga si bayi tumbuh sampai dengan balik. Nah, setelah itu anjuran akikah tidak lagi dibebankan kepada orang tua. Ya. Melainkan diserahkan kepada anak untuk melaksanakannya sendiri kalau anak itu sudah mengandung kalau anak itu sudah ada rezeki, sudah kerja. Ya, kalau udah dewasa, adabnya sudah menjelaskan tadi. Berikan sedekah, berbakti kepada orang tua, niatkan orang tua mengakikahkan anaknya. Paham ya? Jadi kalau ada yang bertanya, manakah yang didahulukan adalah kurban dengan akikah? Macam antum Syafi'i? Jawabnya adalah tergantung momentum. Itu jawabannya Pak. Itu yang diilmui. Enggak taklid. Ngelihat situasi dan kondisi. Kalau antum berada di wilayah mazhab lain, ikuti mazhab itu. Paham ya? Situasi, kondisi, dan tempat. Apabila mendekati hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, maka dahulukan kurban untuk di sini. Ya, jangan mendekat satu niat menjadi dua niat. Duduk. Nah, tuh. Itu lebih baik. Lebih baik tinggalkan akikah dulu karena waktunya panjang. Ya. Larangan untuk berkurban. Ada yang tahu? Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Ini termasuk anjuran dan sangat adab yang tinggi bagi orang yang berniat berkurban atau syahibul kurban. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Ulang. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut kukunya sedikit pun sampai ia selesai menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim 1977. Kemarin udah ngebahas larangan memotong rambut, rambut kepala, bulu ketiak, kumis, rambut di bawah. Sampai ya? Tidak boleh. Termasuk juga kuku. Dimulai sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah setelah terlihat hilal hingga hewan kurban disembelih. Kalau ada yang bertanya, siapa yang dilarang? Bisa jawab? Untuk melakukan itu. Berlaku khusus bagi orang yang berniat berkurban, sohibul kurban. Bukan untuk seluruh anggota keluarga. Sampai? Bukan. Dan tidak berlaku untuk hewan kurbannya. Satu bulu tidak boleh dipotong. Bulunya dibotakin. Sampai Pak?
sohibul kurban. Beko anak anu galak kapatang ado di mana. Ngegunting kuku kambing. Enggak dia nyubaresian kuku kambing lo. Padian panjang umur. Enggak boleh katanya. Nggak boleh tuh sohibul kurban. Karena kambing potong aja kalau udah bersih. Dagingnya nggak diterima sama Allah, betul kan? Tidak berlaku untuk hewan kurban memotong tadi. Hukumnya menurut ulama mazhab Syafi'i. Hukum ulama Syafi'i. Ada yang tahu? Kita Syafi'i ini. Memotong tadi. Makruh tanzih. Makruh tanzih itu sebaiknya dihindari. Kalau lupa tidak berdosa, tapi harus istighfar. Itu makruh tanzih. Mazhab Hambali haram memotong. Karya enggak? Berdosa jika dilakukan. Mazhab Hanafi boleh, tidak ada makruh. Potong aja katanya. Anda pandang kalau nggak ngerti ilmu mazhab, Pak. Jadi sohibul kurban menyerupai orang yang sedang berihram, sama tuh. Ihram dalam ibadah haji menjaga apa? Keutuhan tubuhnya. Karena orang yang berihram siap-siap dimatiin sama Allah harus utuh. Nggak boleh bawa yang lain. Termasuk pelet. Basi. Oh, sampai Pak? Nggak boleh. Nah. Sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar Allah, ikuti. Tapi jika terlanjur memotong rambut, kuku, tidak perlu membayar fidyah. Cukup istighfar, saya lalai. Kurbannya tetap sah. Sampai ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perkara ini setidaknya sedikit banyak yang sering terjadi yang Andung sampaikan di mazhab kita. Dalam perkara kurban dan akikah. Kalau ingin jelasnya silakan tanya kepada ahlinya atau yang duduk. Pak Idu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.